Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktaviana dengan NIM 2265101, mata kuliah studi kitab hadis, dosen pengampu Ustadz Alven. Afwan, di sini saya ingin menyelesaikan tugas akhir semester mengenai penjelasan dalam bentuk video, yaitu biografi Ahmad bin Hambal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Ahmad bin Hambal. Beliau adalah seorang mujtahid, pendiri mazhab dan ahli hadis, kenamaan yang dijuluki dengan gelar Imam Ahlul Al-Sunnah. Nama lengkapnya Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal bin Hilal bin Ashad al-Syaibani al-Maruzi. Lahir di kota Baghdad pada bulan Rabiul Awal pada tahun 164 Hijriah dari keluarga Arab. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada Nizar ibnu Adnan, ayahnya Muhammad ibnu Hanbal yang terkenal sebagai pejuang yang meninggal pada waktu Ahmad bin Hanbal masih kecil. Kemudian ia dipelihara oleh ibunya dan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan sambil belajar, Ahmad bekerja mencari nafkah. Ahmad telah menghafal Al-Quran sejak kecil dan terkenal sungguh-sungguh dalam mempelajari suatu cabang pengetahuan. Ia berguru kepada Abu Yusuf ibnu Ibrahim, seorang hakim dan ahli hukum yang terkenal sebagai sahabat dan muridnya Abu Hanifah. Ia juga belajar fikih secara mendalam kepada Imam Mujtahid, pendiri mazhab Muhammad ibnu Idris al-Syafi'i. Namun suasana lingkungan membuat ia cenderung untuk lebih mendalami ilmu-ilmu hadis. Ahmad bin Hanbal yang kemudian berangkat ke Basra. Di sini ia berguru kepada antara lain kepada Syekh Hasim Ibnu Basir Ibnu Hasim al-Wasiti, seorang tokoh pada masa itu. Negeri-negeri yang dikunjungi itu lebih mendalami ilmu-ilmu hadis sehingga lebih populer sebagai ilmu hadis. Walaupun termasuk golongan ulama-ulama mujtahid, pendiri suatu mazhab, pemikiran-pemikiran dan fatwa-fatwanya tidak sempat ia tulis pada masa hidupnya. Banyak ulama hadis terkenal yang meriwayatkan hadis darinya, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim. Bahkan di antara guru yang pula yang meriwayatkan hadis padanya, seperti Imam Syafi'i dan Waqi. Bahkan Imam Syafi'i berpegang kepada penilaian Ahmad bin Hambal tentang kesahihan suatu hadis. Reputasi dan prestasi Ahmad ibnu Hanbal di bidang hadis lebih menonjol daripada di bidang teknologi dan fikih. Ia sangat dekat sehingga mendapati juluki Imam ahli hadis. Dan sementara itu dalam bidang hukum Islam atau fikih, Ibnu Hanbal juga sangat berpegang kepada hadis atau sunnah Rasulullah sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Dan menurutnya sunnah tersebut merupakan tafsiran dari Al-Quran dan hukum-hukumnya antara keduanya tidak terdapat pertentangan sama sekali. Ia menolak pendapat orang-orang yang berpegang teguh pada makna lahirlah ayat-ayat Al-Quran dan mengabadikan sunnah. Dan ia mengatakan bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad yang berisi petunjuk dan nur khusus bagi mereka yang mengamalkannya. Sahabat-sahabat yang menerima langsung hadis dari Rasulullah dan menyaksikan penerapan adalah orang-orang yang lebih mengetahui tentang tafsir dan maksud Al-Quran sebagai sesudah Rasulullah dalam mazhab Ahmad ibnu Hanbal, dan ia menggunakan hadis dhaif apabila tidak ada dalil dengan syarat yang tidak bertentangan dengan kaidah agama atau hukum.
dan ia mendasarkan hadis sahih, dan sementara itu ia sangat teliti terhadap hadis-hadis yang menyangkut masalah halal atau haram, baik matan maupun sanadnya, dan mempermudah syarat-syarat hadis jika menyangkut masalah dorongan berbuat baik. Dalam hal ini beliau mengatakan, apabila kami menerima hadis-hadis Rasulullah mengenai halal dan haram sunnah dan hukum-hukum, kami teliti dengan cermat baik matan maupun sanadnya. Tetapi kalau kami menerima hadis mengenai keutamaan amal ibadah atau hal-hal yang bukan menyangkut masalah hukum, kami permudah persyaratannya. Dengan demikian, Ahmad ibnu Hanbal lebih mendahulukan hadis dhaif sebagai dasar keutamaan daripada dalil akal atau rasio. Pikiran-pikiran dan fatwa Ahmad ibnu Hanbal telah berhasil dihimpun oleh sebagian sahabat dan muridnya. Di antaranya adalah Ahmad ibnu Muhammad al-Kahalal yang menulis kitab Al-Jami' Al-Kabir dalam 2 jilid yang merupakan kumpulan pemikiran dan fatwa Ahmad bin Hanbal. Kitab lain dengan mazhabnya yang sangat populer sampai saat ini adalah kitab Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah. Imam Ahmad bin Hanbal hidup pada pada masa dinasti Abbasiyah, di saat aliran Mu'tazilah memperoleh sukses besar menjadi mazhab resmi negeri pada masa Al-Ma'mun, Al-Mu'tazim, dan Al-Wasit. Aliran pemahaman agama yang secara rasional mendapat tanggapan serius di berbagai kalangan dan menimbulkan kelompok pro dan kontra. Ada lagi yang berani mengecam Al-Ma'mun atas dukungan terhadap aliran Mu'tazilah yang mengakibatkan dirinya mendapatkan kesulitan. Ia berulang kali ditangkap dan dipenjara pada masa Khalifah Al-Mutawakkil yang Sunni. Barulah ia mendapat perlakuan yang baik, dan Ahmad ibnu Hanbal wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah di Baghdad, di tanah tempat kelahiran pada usia 75 tahun, dengan meninggalnya 2 orang anak, yaitu Solih dan Abdullah. Dan karya-karya dari beliau itu adalah kitab Al-Ilal, Al-Juhud, Al-Tafsir Nasikh wal Al-Mansukh, dan Fathail Al-Sahabat yang menyusun kitab Al-Musnad pada saat pertama kali ia menerima dan meriwayatkan hadis ketika berusia 16 tahun dan sekitar tahun 180 Hijriah, sebagaimana ia kemukakan dalam kitabnya Al-Minhaj. Pada tahun ini juga beliau mencari hadis, dan penyusunan kitab ini berlangsung terus selama hidupnya, tetapi tidak mengarah kepada penerbitan atau pemberian bab. Ia hanya mengumpulkan riwayat, diperbaiki, lalu ditahqiq para periwayatannya serta dibandingkan dari segi kekuatan dan kedhaifannya. Oleh karena itu, susunannya masih berserakan di berbagai lembaran sehingga ia tua. Al-Jari juga mengatakan bahwa Imam Ahmad ketika mulai mengumpulkan sanad, ia menuliskan di lembaran-lembaran yang belum disusun hingga masa tuanya, dan kemudian ia mulai memperdengarkan kepada anak-anak dan keluarganya. Namun ia wafat sebelum sempat memperbaiki dan mengoreksinya. Anaknya lah yang kemudian, yaitu Abdullah, yang menyusun lalu menambah banyak riwayat yang bukan bersumber dari ayahnya. Demikian juga murid Abdullah yang bernama Abu Bakr Al-Qatti memasukkan pula riwayat-riwayat tambahan dalam kitab ini. Dengan demikianlah kitab Musnad Ahmad ibnu Hanbal yang kita dapatkan sekarang pada dasarnya tidak berasal dari riwayat Ahmad ibnu Hanbal, melainkan banyak tambahan riwayat dari anaknya Abdullah bin Ahmad dan Al-Qatti-nya dan murid Abdullah. Di sini profil dan sistematika Musnad Ahmad. Musnad karya Ahmad bin Hanbal ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1313 Hijriah di Mesir dalam bentuk 6 jilid besar yang kemudian ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir dalam bentuk 15 jilid
Dan 14 setiap jilid musnad ini terdiri dari 400 sampai 500 lebih halaman. 15 eh, 15 eh, 15 15 iya muntah muntakhbat kaz al umal fi sunan al akhwal wa al arfal karya Syekh Alal Aldin atau disebut dengan Al-Mutaki Al-Hindil. Ya, menurut hasil penelitian Nasir Aldin Al-Albani memuat sebanyak 904 nama-nama sahabat tersebut oleh Albani yang disusun dengan baik dalam daftar berdasarkan urutan abjad yang kemudian diberi keterangan tentang letaknya pada juz dan halaman beberapa nama-nama sahabat tersebut yang terletak, dan daftar ini terdapat di Musnad jilid 1 halaman 2. Karya Albani ini sangat besar manfaatnya sebagai mencari hadis-hadis dalam Musnad Ahmad. Daftar ini yang memuat nama-nama sahabat yang memiliki musnad dan hadis yang termaktub dalam musnad yang ditemukan di setiap jilid pada akhir sebelum daftar isi Qosyiyah. Dimulai dengan nama Khulafa al-Rasyidun, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan bin Ali Abi Thalib, dan kemudian 6 orang sahabat dan 10 sahabat yang telah dijamin masuk surga, yaitu Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Sa'id, Jaid bin Amr bin Nufail, Abdullah Ar-Rahman bin Auf, dan Abu Ubayyah bin Al-Jarrah. Lalu disusul dengan nama Abdullah Ar-Rahman bin Abi Bakir, kemudian Zaid bin Qaris kemudian nama-nama para sahabat lainnya yang terakhir adalah Syidat bin Al-Hadi. Dan cara penyusunan nama-nama sahabat dalam penulisan kitab Musnad sebenarnya ada beberapa versi, dan sebagian musnad menyusun secara alfabetis, sebagian yang lain menuliskan berdasarkan kabilah, dan model sistematika penyusunan Musnad Ahmad berbeda dengan model penulisan kitab Musnad pada umumnya. Ada lagi kriteria yang tunggal yang dijadikan standar oleh Imam Ahmad dalam penyusunan urutan sahabat di musnadnya. Dia memulai urutan itu dengan 4 orang al-Khulafa al-Rasyidun yang diikuti kemudian dengan 6 sahabat lainnya termasuk ke dalam 10 orang yang dijamin masuk surga. Sampai di sini kriteria yang digunakan barangkali adalah kedudukan atau tingkatan para sahabat yang berdasarkan siapa yang mereka yang terlebih dahulu masuk Islam, al-Baqiyah fi al-Islam. Dan kemudian Imam Ahmad menulis riwayat para ahli al-bait dan sanak kerabat Rasulullah termasuk anggota Bani Hashim. Setelah mereka, Imam Ahmad beralih kepada kriteria jumlah periwayatan dengan mencantumkan para sahabat yang meriwayatkan hadis dalam jumlah besar. Selanjutnya dia menggunakan kriteria tempat dan domisili. Dalam kriteria Imam Ahmad juga menyebutkan riwayat-riwayat para sahabat yang tinggal di Mekah, lalu mereka yang tinggal di Madinah, lalu secara berurutan mereka yang tinggal di Syam, di Kufah, dan di Basrah. Pada bagian berikutnya, Imam Ahmad juga mencantumkan riwayat-riwayat para sahabat Ansar, kemudian para sahabat-sahabat perempuan. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon ampun, pada Allah saya mohon ampun. Dan jika terdapat penjelasan yang kurang tepat atau kurang lainnya, kurang lengkap, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.